Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar tematik 1C, tema kegiatanku, subtema 2 tentang kegiatan siang hari pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita belajar mengenai kata-kata tentang kegiatan pada pagi hari. Silahkan anak-anak simak bukunya pada halaman 35. Nah, di situ ada cerita mengenai Benny yang sudah pulang sekolah. Kita baca bersama ya. Aku pulang dari sekolah saat siang hari. Saat siang hari, matahari bersinar terang. Cuaca siang hari biasanya lebih terasa panas dari pagi hari. Aku pulang sekolah bersama teman-teman. Sesampainya di rumah, aku segera mengganti pakaian. Ibu mengajakku untuk makan siang. Aku mencuci tangan sebelum makan. Setelah selesai makan siang, aku beristirahat di kamar. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, itu tadi cerita dari Benny yang sedang pulang sekolah saat siang hari. Nah, saat siang hari itu matahari bersinar terang, sehingga cuaca siang hari ini biasanya lebih terasa panas dari pagi hari. Nah, Benny pulang bersama teman-temannya. Sampainya di rumah, ia mengganti pakaian, kemudian mengajak ibu makan siang. Nah, sebelum makan siang, Benny mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah selesai makan siang, Benny beristirahat di kamar. Nah, itu tadi kegiatan pada siang hari yang dilakukan oleh Benny. Nah, dari cerita Benny tadi, kita bisa mengambil beberapa kata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari. Yang pertama yaitu matahari terik, sinar terang, terus cuaca panas, pulang sekolah, makan siang, langit cerah. Selain itu apalagi anak yang belum tertulis? Ada sholat duhur. Kita sebagai anak muslim jangan lupa sholat dulu ya sebelum tidur siang. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, itu tadi kita sudah belajar mengenai beberapa kata yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari. Nah, anak-anak bisa sambil belajar membaca kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari pada halaman 35 itu. Nah, selanjutnya anak-anak boleh buka bukunya pada halaman 36. Kita akan belajar mengenai ungkapan perintah. Apa itu Bu ungkapan perintah? Nah, ungkapan perintah itu adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, meminta tolong. Nah, ungkapan perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, perlu anak-anak ingat ketika mengucapkan ungkapan perintah itu kita harus melakukannya dengan sopan santun, tidak boleh seenaknya. Misalnya meminta tolong dengan menggunakan nada tinggi itu tidak boleh ya nak. Jadi kalau kita mau memerintahkan seseorang atau mengucapkan ungkapan perintah, kita harus melakukannya dengan sopan santun. Nah, sebagai contoh di situ ada percakapan mengenai Fitri dengan ibunya. Fitri, bantulah ibu menyiapkan makan siang, perintah ibu. Baik Bu, jawab Fitri. Terima kasih Fitri, sama-sama Bu, jawab Fitri. Nah, kalimat yang nomor 1 itu merupakan contoh kalimat perintah.
Yang itu tadi ya nak, Fitri, bantulah ibu menyiapkan makan siang. Itu contoh kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu diucapkan saat anak-anak ingin memerintahkan orang lain. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan kalimat perintah harus diucapkan dengan santun. Dan setelah itu kita juga harus mengucapkan terima kasih setelah kita memerintah orang lain. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, berikut ini beberapa contoh mengenai kalimat perintah. Yang pertama, Budi, tolong ambilkan sapu di dapur. Yang kedua, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, Rio, tolong ambilkan buku di meja ibu. Dan masih banyak lagi ya nak, contoh ungkapan perintah itu. Pokoknya ciri dari ungkapan perintah itu kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalau ada kalimat yang menggunakan tanda seru berarti itu merupakan ungkapan perintah. Nah, jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ingat-ingat ya, ketika ingin memerintah orang lain, kita harus mengucapkan perintah dengan santun. Kemudian setelah selesai, kita harus mengucapkan terima kasih setelah memerintah orang lain. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan ya. Nah, untuk tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan pada nomor 1, 4, dan 5 di halaman 37 sampai 39. Nah, nanti apabila sudah selesai mengerjakan silahkan dikirimkan ke WA Ibu ya nak. Nah, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.